Baiklah, di sini langsung saja Ibu akan menjelaskan mengenai perhitungan PPh 21. Oke, kita buka dulu materi perhitungan PPh 21 ini. Kita klik contoh menghitung PPh 21. Untuk kasus pertama kita mulai dulu dari contoh perhitungan PPh 21 yang tidak memiliki NPWP. Kita klik paling atas. Nah, di sini ada contoh kasus ya. Bisa dibaca. Contohnya di sini Sartono pada tahun sekian bekerja pada perusahaan PT Handajaya dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 9 juta dan membayar iuran pensiun sebesar 1% dari gaji. Sartono menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Sartono dari PT Handajaya hanya dari gaji serta ber-NPWP. Tentukan PPh 21 pada bulan Januari. Nah, tadi kita ketahui gaji si Sartono sebesar 9 juta. Nah, kita bikin gaji sebesar 9 juta. Setelah itu, langkah berikutnya itu adalah pengurangan. Nah, di sini dalam pengurangan itu ada poin pertama yaitu biaya jabatan. Sudah ketentuan dari sananya ya. Nah, untuk biaya jabatan ini sendiri besarnya itu sebesar 5%. 5% dikali dengan penghasilan bruto ya. Di sini karena hanya ada gaji sebulan, tidak ada tunjangan-tunjangan, langsung saja 5% kita kalikan 9 juta itu dapat 450.000. Untuk biaya jabatan ini sendiri batas maksimalnya hanya 500 per bulan. Jadi misalnya nih 5% dikali dengan gaji dapatnya 600. Nah, itu ditulis 500.000 karena tidak boleh melebihi batas maksimalnya sebesar 500.000. Jadi tadi kalau misalnya 600.000 kita bikin 500.000. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu iuran pensiun. Kenapa di sini ada iuran pensiun? Karena tadi si Sartono membayar iuran pensiun sebesar 1% dari gaji sebulan. Berarti 1% dikali dengan gaji sebulannya itu sebesar 9 juta. Makanya dapat di sini 90.000. Nah, setelah itu kita totalkan. Biaya jabatan 450.000 ditambah dengan iuran pensiun 90.000 dapatlah 540.000. Nah, langkah berikutnya itu kita harus mencari penghasilan neto. Penghasilan neto ini sama dengan penghasilan bersih. Datangnya dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang. Di sini atau bahasa lainnya di sini gaji yang 9 juta tadi kita kurangi dengan pengurang. Pengurangnya kan tadi sudah dapat tuh 540.000. Gaji sebulan tadi kan 9 juta. Jadi gaji sebulan 9 juta dikurang dengan pengurang 540.000 dapatlah penghasilan neto sebulan 8.460.000. Nah, sampai di situ untuk mencari penghasilan neto sebulan atau penghasilan bersih. Setelah kita dapat penghasilan neto sebulan, selanjutnya langkahnya itu kita cari yang setahun. Nah, penghasilan neto sebulan tadi yang sebesar 8.460.000 kita kalikan 12. Karena kenapa dikali 12? Karena dalam setahun itu ada 12 bulan. Jadi kita kalikan 12 dikali 8.460.000, hasilnya 101.520.000. Nah, di situ dapatlah penghasilan neto setahun. Setelah itu langkah berikutnya itu kita cari PTKP. PTKP ini penghasilan tidak kena pajak. Tadi kan ada tuh status Sartono, dia kawin tapi belum punya anak, ya enggak? Nah, di sini PTKP itu yang kita pakai sudah berlaku dari tahun yang 2016 ya. Setelah itu di sini nih nilai untuk
orang pribadi, ini untuk WP sendiri itu sebesar 54 juta. Jadi setiap kalau kita menghitung pajak penghasilan, kita tidak boleh meninggalkan yang namanya PPOP, karena itu kita anggap diri kita sendiri, kita mulai dari diri kita sendiri. Nominalnya sebesar, PTKP-nya itu sebesar 54 juta. Nah setelah itu kalau misalnya kamu menikah, kita tambahkan di situ tambahan karena menikah sebesar 4.500.000 untuk status kita tuh gitu. Jadi kalau misalnya kalian lupa dari mana datangnya 4.500.000 itu, 54 juta itu tinggal dibagi 12, itu akan dapat 4,5. Nah nanti kalau misalnya dia punya anak, satu anak itu PTKP-nya 4.500.000 juga. Batas maksimal anak itu hanya 3 orang, tidak boleh lebih dari 3. Kalau misalnya orang tua kamu memiliki 4 orang anak, maka yang dihitung dalam perpajakan itu hanya 3 orang. Nah, lepas dari itu kita lanjutkan untuk mencari PKP. PKP ini atau disebut dengan penghasilan kena pajak setahun, dapatnya dari yang PH neto setahun tadi yang sudah kita kali 12 itu dapat 101.520.000, kita kurangi dengan PTKP. Kan PTKP-nya dapat tadi 58.500.000. Dari mana datangnya 58.500.000 ini? Datangnya yaitu 54 juta ditambah dengan 4.500.000, dapatlah 58.500.000. Nah, PKP ini yang 101.520 juta ini kita kurangi dengan 58.500.000, dapatlah 43.020.000. Ini untuk yang setahun atau pajak yang dikenakan atas penghasilan setahun. Setelah itu kita lanjutkan, baru kita masuk ke tarif untuk PPh 21. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, sebelumnya sudah kita pelajari di materi tarif pajak progresif ya, untuk tarif 5%, 15%, 25%, 30%. Nah, di sini PKP kita itu sebesar 43.020.000. Nah, semalam sudah kita pelajari untuk penggunaan tarif, mulai dari tarif yang paling kecil baru ke tarif yang paling besar. Karena penghasilan kita hanya 43.020.000, tidak sampai 50 juta, maka kita gunakan langsung tarif 5%. 5% itu kita kalikan dengan 43.020.000, dapatlah hasilnya 2.151.000. Nah, itu untuk setahun. Tadi kan diminta yang Januari nih, otomatis kita harus sebulankan. Caranya yang kita dapat tadi 2.151.000 itu kita bagi 12. Nah, dapatlah 179.250 rupiah. Itulah besar pajak terhutang untuk sebulan. Nah, setelah itu kita cari sampai di situ sudah dapat untuk pajak penghasilan sebulannya. Tadi kan kasusnya itu untuk wajib pajak atau untuk orang yang belum memiliki NPWP. Nah, teman-teman bisa baca ini yang di catatannya, kan ada tuh ada 4 poin catatan. Nah, langsung saja ke poin ketiganya. Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Berarti maksudnya itu penghasilan pajak yang dikenakan 179.250 rupiah itu untuk orang yang memiliki NPWP. Kalau buat orang-orang yang tidak memiliki NPWP, caranya seperti yang di poin 3 ini, ya kan? Di sini dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh pada pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Januari adalah 120% dikali 179.250 rupiah, dapatnya
Rp215.100. Nah, pajak yang dikenakan kepada orang yang memiliki NPWP dengan tidak memiliki NPWP itu akan lebih besar dikenakan pajak kepada orang yang belum memiliki NPWP. Maka dari itu, buat teman-teman yang ketika sudah memiliki penghasilan di atas 4.500.000 disarankan, atau udah lebih, itu bisa untuk membuat NPWP agar ketika melaporkan pajaknya biayanya tidak lebih besar, karena di sini yang tidak memiliki NPWP dikenakan lebih besar, 20% lebih besar dari biaya normal. Nah, sampai di sini perhitungan PPh pasal 21. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh diskusikan di grup kelas pembelajaran kita. Sekian. Kalau tidak mengerti, ulangi lagi. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.